lagi di Podci, podcastnya Anak Reaksi. Nah, balik lagi nih dengan aku, Nafasya Ramadini, yang bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan. Oke, topik sekarang itu kira-kira tentang apa ya? Nah, jadi kalian tuh pasti tahu kan tentang parenting itu apa? Nah, banyak sekali pembahasan di media sosial itu tentang parenting. Tips and triknya sudah ada, tapi banyak sekali juga yang sulit gitu menerapkannya di dunia nyatanya gitu. Nah, tapi aku di sini nggak sendirian nih. Aku mengajak temanku bernama Nurul. Oke, say hi dulu dong, Teh Nurul. Hai Sobat Reaksi, kenalin nama aku Nurul Mawaddah, aku dari jurusan Biologi. Oke, Teh Nurul gimana kabarnya? Aku dengar-dengar ini semester akhir ya? Iya, benar banget kenapa sih? Alhamdulillah kabarnya baik gitu ya. Dan benar sekarang aku lagi di semester 7 gitu, penghujung semester. Waduh, lagi pusing-pusingnya nih ya. Semester 7, semester 8 nanti. Iya. Oke, kita tanpa berlama-lama seperti yang aku bilang tadi, kita ini bakalan bahas tentang parenting, terutama tentang toxic parenting nih Teh. Nah, kita kaji nih satu kata ya, toxic dan parenting. Nah, menurut Teh Nurul, toxic itu apa, parenting itu apa, dan definisi dari toxic parenting itu seperti apa? Oke, sebelumnya ini topik yang cukup menarik ya Teh Nafasya, karena Betul. toxic parenting itu juga lagi banyak juga dibahas sama beberapa orang gitu kan. Dan buat aku pribadi gitu ya, kalau toxic parenting itu sebenarnya dari toxic sendiri kan itu artinya beracun ya, kita identik dengan kata beracun. Terus kalau parenting itu sebenarnya pola asuh dari orang tua ke anak gitu. Dan kalau misalkan disederhanakan, toxic parenting itu sebenarnya pola asuh dari orang tua ke anak yang membuat anak itu trauma, kemudian juga tidak memiliki rasa aman dan juga mungkin meninggalkan luka batin gitu. Dan itu menurut aku pribadi gitu ya. Dan sebenarnya toxic parenting itu lebih dalam dari itu gitu sih Teh Nafasya. Betul, berarti dengan kata lain toxic parenting ini sangat berpengaruh kali ya terhadap perilaku. Jadi ada tekanan, ada ya pokoknya invalidasi terhadap anak tersebut. Benar. Nah, kita udah tahu nih definisi dari toxic parenting itu seperti apa. Menurut Teh Nurul, seberapa pengaruh parenting terhadap perilaku anak ke depannya? Kalau ditanya seberapa pengaruh toxic parenting ke anak, itu sebenarnya kalau dari parentingnya aja gitu ya. Parenting itu kan sebenarnya cara orang tua buat ngasuh anak ya, dan itu sangat penting dari parentingnya gitu ya, parenting yang baik gitu ya. Betul. Dan kalau misalkan ditanya pengaruh toxic parenting, itu sangat berpengaruh terhadap karakter anak menurut aku pribadi, karena dimana pola asuh yang tidak baik gitu ya, yang toksik itu akan membentuk karakter dari anak tersebut juga nggak baik ke depannya gitu. Dan dimana sebenarnya ini tuh kayak permasalahan yang terus berulang dan turun menurun, yang ngebuat ini tuh jadi permasalahan bukan lagi masalah daerah gitu, bukan budaya lagi, tapi memang udah masalah internasional gitu. Betul, pernah dengar juga kayak toxic parenting itu ada salah satu kasus, misalnya orang tuanya itu dulunya disuruh menjadi dokter. Oke. Jadi kita bilangnya kakek nenek ya, kakek nenek menyuruh orang tua kita itu untuk menjadi dokter, tapi gak kesampaian, jadinya menyalurkan itu ke anaknya yang sekarang, yang which is itu kita. Contohnya, kita itu disuruh, ditekan, dan disuruh mati-matian untuk belajar untuk masuk kedokteran. Namun kenyataannya passion anak tersebut kan mungkin bukan di kedokteran, mungkin di art, mungkin di science, mungkin di ya pokoknya yang bertolak belakang dengan kedokteran tersebut. Nah, menurut Teh Nurul nih, kayak gitu tuh kan sebenarnya terus berlanjut ya, seperti yang kata Teh Nurul tadi bilang. Kalau misalkan ternyata sudah terlanjur nih di pertengahan keluarga itu ternyata udah sadar nih orang tua dan anak itu, ternyata aku nih selama ini di toxic parentingin loh sama orang tuaku, dan orang tua juga ternyata baru sadar kalau dia itu ternyata ngasih didikan kepada anaknya itu yang salah. Apalagi di zaman yang sekarang, apa-apa yang teknologi, apa-apa yang sosial media gitu. Jadi wawasan itu semakin berkembang dan harusnya semakin berpikir ya. Jadi di tengah-tengah, tapi dia itu udah kecemplung toxic parentingnya. Baru sadar ya. Itu menurut Teh Nurul gimana nih cara antisipasi? Ini pertanyaan menarik sih Teh Nafasya. Mungkin nyinggung dulu tadi ya contoh yang dikasih Teh Nafasya ya.
ini juga mungkin kasus yang banyak dialami oleh anak muda sekarang gitu ya, dan mungkin itu tuh bisa dibilang kalau orang tua zaman dulu tuh apa ya, melampiaskan Betul, apa betul. yang mereka rasakan dari orang tua sebelumnya gitu kepada kita gitu kan, dan Betul. itu tuh nggak berujung, makanya kita butuh untuk memutus toxic parenting ini gitu. Dan kasusnya kalau misalkan kita tuh, apalagi orang tua yang udah jadi orang tua gitu ya, baru sadar kalau toxic parenting itu di tengah-tengah, sebenarnya pertama gitu ya, aku pengen ngasih tahu kalau misalkan menurut aku pribadi gak ada kata telat gitu, mau dari anak mau dari orang tua, gak ada kata telat. Dan jadi hal pertama tuh jangan dulu kayak udah telat gitu, jangan udah telat buat berubah gitu, itu nggak ada sih, karena kita kan manusia gitu ya, bilang nggak sih kita manusia, dan namanya manusia itu terus belajar, terus berproses gitu ya. Dan mungkin langkah-langkah untuk merubah toxic parenting ini menjadi parenting yang good gitu ya, pertama tuh menurut aku menyadari dulu sih, menyadari kalau memang ternyata selama ini yang saya lakukan itu sudah masuk toxic parenting misalkan gitu ya. Dan setelah menyadari barulah kita mencoba actionnya gitu, apa aja sih sebenarnya yang perlu kita ubah, apa aja sih yang perlu kita ubah gitu loh, kita lakukan kepada anak baiknya tuh kayak gimana. Dan abis itu kita juga butuh heal, orang tua tuh butuh heal, artinya mereka tuh butuh menerima dulu masa lalu mereka kan, karena kebanyakan toxic parenting juga karena turun-temurun gitu ya dari orang tua sebelumnya, dan mereka tuh harus menerima apa yang udah terjadi sama mereka dan tidak meneruskan kembali ke anak mereka gitu. Jadi memang tahapan dari merubah toxic parenting ke good parenting menurut aku juga gak mudah, pasti gak instan gitu kan. Jadi butuh memang latihan, evaluasi gitu kan, dan terus menerus belajar gitu dari berbagai sumber, karena kan sekarang teknologi makin maju dan kita nggak cuma bisa lewat buku, tetapi udah lewat internet, YouTube segala macam gitu. Tena Fasya, kalau menurut Tena Fasya sendiri ada nggak kendala lain? Ini cukup menarik sih ya, jadi jatuhnya ini udah masuk ke lubang tapi kita harus berusaha cari jalan keluar gitu kan ya. Menurut aku, menurut pandanganku, yang pertama betul, tadi harus mengakui kalau parentingnya itu udah salah di awal. Kita itu jangan jangan takut untuk berbuat minta maaf atau berbuat mengakui kesalahan. Itu yang paling penting sebenarnya. Ketika kita mengakui, berarti kita sadar akan kesalahan kita. Itu yang pertama. Mungkin untuk yang kedua itu ngeset boundaries gitu ya. Kadang kan anak ini butuh privasi ya. Privasi misalkan dengan sesimpel ketok pintu dulu sebelum masuk ke kamarnya, atau ya pokoknya set boundaries. Karena beberapa anak juga kan, enggak beberapa sih, semua anak pasti butuh privasi. Dan yang paling penting, kunci utama di sebuah keluarga dan dimanapun itu komunikasi. Iya, dan nggak boleh gengsi. Pasti di sini juga teman-teman ngerasa gengsi ngucapin terima kasih, maaf, tolong, itu padahal 3 kata ajaib itu aja masih susah diungkapin gitu ya. Tapi di keluarga aja masih sulit gitu terucap. Iya, hal tabu. Jadi jatuhnya tuh buat apa ya kayak gitu, udahlah nggak usah. Dengan gerak-gerik kita juga pasti dia ngerti kok. Nah itu salah. Dengan adanya, menurutku ya, dengan adanya toxic parenting ini juga bisa jadi memblokir perasaan si anak ataupun memblokir perasaan orang tuanya terhadap anak. Jadi bisa jadi dua-duanya ini gengsi. Dua-duanya gengsi mengungkapkan rasa kasih sayang, dan itu tuh beneran yang terjadi kan, seperti yang kita lihat di sekeliling kita gitu, banyak banget pasti yang kayak gitu, yang gengsi kayak gitu. Jadi kalau udah terlanjur masuk ke toxic parenting, mengakui dan perbaiki. Gak apa-apa, dari hal kecil dulu, dari sedikit-sedikit dulu, nantinya bakalan ada hasilnya. Karena orang tua belajar memperbaiki pola asuh, anaknya belajar memperbaiki diri, dan keluarga juga pelan-pelan membaik. Seperti itu. Ya cukup menarik sekali ya. Ternyata dari toxic parenting ini kita banyak banget gitu sebenarnya topik pembahasannya. Dan bercabang kemana-mana sebenarnya. Betul. Jadi akar permasalahan dari berbagai banyak
permasalahan contohnya kayak fatherless yang ada di Indonesia cukup tinggi, benar nggak sih Natasha? Dan itu juga menurut aku salah satu dampak dari toxic parenting, apalagi mungkin khususnya ke anak cowok gitu ya, fatherless, kemudian juga hal-hal lain yang memicu problem lain baik dari ekonomi, pendidikan dan segala macam tuh memang akarnya tuh dari rumah dulu gitu, yang which is itu parenting gitu. Iya, ada juga bukan pepatah, orang yang bilang itu anak itu nggak bisa pilih orang tua, tapi orang tua itu bisa menentukan arah jalan anak. Maksudnya apa? Kita nih sebagai perempuan pasti bisa pilih dong suami yang good quality kayak gimana. Ya laki-laki yang good quality yang bakalan jadi suami ideal yang di masa depan yang bisa mendidik kita, mendidik anak kita nanti. Kan harusnya tahu ya, harusnya bisa gitu. Karena seorang anak itu masa aku mah nggak mau lahir di mama ini, lahir di umi ini, kan pasti nggak bisa ya. Masa di rahim udah ini nggak bisa. Jadi sebagai seorang yang dewasa gitu, kita itu harus bisa memilih pasangan yang baik. Dari situ juga udah mengantisipasi adanya toxic parenting. Dan menurut aku juga tugas kita gitu kali ya, mungkin beberapa orang mikirnya masih jauh lah, kita mikirin after nikah dan segala macam, padahal menurut aku ya justru dari situ kita harus sadar dulu kalau parenting itu sepenting itu. Betul. Dan kita sebagai mungkin calon-calon ibu, calon-calon ayah gitu ya, dari sekarang tuh kita harus niat gitu, sebelum nikah kita harus prepare sebaik-baik mungkin bagaimana nantinya tidak hanya membangun rumah tangga, tapi juga membangun keluarga gitu yang baik dan juga sehat tentunya buat anak. Betul. Gitu. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatu ya sebelum bencana itu datang gitu ya. Betul. Kan kita itu gak ada yang tahu, semua cobaan itu kita gak ada yang tahu, tapi at least kita punya fondasi buat menghadapi itu bersama gitu. Setuju gak? Gak jarang sekarang itu ekonomi jadi pusat pembicaraan banyak orang, mau itu di sebuah keluarga ataupun di sebuah hubungan, itu tuh pasti hal yang krusial. Karena apa? Ekonomi juga dapat menunjang pendidikan anak. Benar. Yang berkualitas untuk anak, ujung-ujungnya kayak gitu kan. Jadi menurut Natasha ekonomi yang harus kayak gimana sih yang menunjang? Berarti emang harus yang ibaratnya kita taruhlah yang mencukupi bahkan lebih, harusnya kayak gitu, atau ekonomi yang pas-pasan juga nggak apa-apa asal mungkin dari keluarga suami gitu mendukung. Nah, itu kayak gimana? Oke. Sebenarnya kan banyak kayak ya udah yang penting bikin anak dulu, banyak anak banyak rezeki, biasanya kayak gitu ya. Iya, pepatahnya kayak gitu. Cuma nyatanya di era sekarang menurutku, sekali lagi ini opiniku ya. Iya, opini. Iya, berdiskusilah kita ya jatuhnya. Menurutku nggak bisa seperti itu. Segala hal itu pasti harus dipersiapkan. Iya kan? Bertanggungjawabkan. Betul. Jadi menurutku ekonomi yang pas-pasan atau yang lebih gitu kan, tadi pertanyaannya, untuk anak pasti harus lebih. Makanya harus ada dana untuk anak dan dana untuk darurat. Darurat ini digunakan untuk apa? Ya untuk sesuatu yang darurat. Tapi dana anak ini jangan diganggu gugat. Untuk apa? Untuk pendidikan, asuransi, dan semua kehidupan untuk anak. Selama anak itu masih dipegang sama kita. Dipegang bahasanya kayak apa ya? Maksudnya pastilah anak itu sampai tua itu pasti tanggung jawab kita. Cuman ada kalanya kan dia itu udah bekerja. Nah selama itu kita harus memfasilitasi kebutuhan anak ya, dari sekolah, dari lesnya dia apa, passionnya di mana, kita harus memberikan itu. Menurut aku gitu sih. Aku cukup setuju sih, karena mungkin kita nggak bisa pungkiri juga ya, ekonomi itu juga salah satu faktor toxic parenting sebenarnya. Karena ekonomi yang sulit akan mempengaruhi emosi dari orang tua, benar nggak sih? Betul. Dan emosi orang tua itu bakal mempengaruhi anak. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya tentang ekonomi, kalau aku pribadi balik lagi ke masing-masingnya. Namanya kita kan nggak bisa matok ekonomi tiap orang gitu. Cuman mungkin buat saat ini gitu ya, aku mikirnya selama tadi benar kata Natasha dari faktor pertama pasangan. Selama kedua pasangan ini, maksudnya satu pasangan ini
suami dan istri itu memiliki konsep yang sama, prinsip yang sama, tujuan yang sama, selagi mau sebincang apapun ekonomi itu turun naik gitu ya, selama mereka punya visi misi yang sama lah, insya Allah itu bakal dipermudah gitu. Jadi kalau misalkan pun nantinya ada ekonomi yang turun ataupun naik, ya selagi mereka punya visi misi yang kuat dan masih bareng, insya Allah bakal teratasi gitu. Betul. Jadi sebenarnya benar kata Natasha, paling faktor pertama itu pasangan gitu. Dan ekonomi juga ya menyusul ya gitu. Walaupun sebenarnya itu juga hal yang perlu dipikirkan gitu dari sekarang. Betul. Iya sih. Benar ya. Ekonomi juga bisa mempengaruhi dari parenting. Iya, betul. Dari emosinya, emosi anak ataupun emosi orang tuanya. Benar-benar. Iya, benar. Ini cukup menarik ya, cukup menarik sekali pembahasan kita kali ini. Benar, gitu. Sebenarnya bakal Banyak banget, iya betul. Faktor-faktor dari toxic parenting juga kita nggak bisa bahas detail satu-satu nih, karena bakalan jadi 10 SKS. iya, ini bakalan ada 1000 partnya ya. Iya, benar banget. Karena kita agak bakalan berlama-lama juga dan udah waktunya nih ya, Teh Nurul. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dulu untuk teman-teman semuanya mungkin. Kalau dari aku closing statement mungkin buat aku pribadi kali ya, kayak dengan membahas toxic parenting ini membuat aku sadar kalau misalkan sebenarnya untuk memutus toxic parenting itu gak cuma dari orang tua gitu, anak juga bisa berperan gitu. Jadi kita sebagai, apalagi yang tadi kasusnya udah di tengah-tengah baru sadar, jadi kita jangan mau dikasih suap doang sama orang tua, tapi kita juga harus berani buat make a move gitu. Kita harus berani buat mutus itu juga dan kerjasama dengan orang tua tentunya. Dan jangan berhenti buat terus belajar, terus kaji ilmu gitu, karena semuanya itu pasti kan ada ilmunya, pasti ada caranya lah gitu. Mungkin itu sih Tena Fasya. Kalau Tena Fasya ada nggak? Oke, mungkin dari aku, karena kita ini seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, jangan lupa mengakui kesalahan itu, tapi jangan lupa juga untuk berbenah diri dan teruslah belajar. Asik. Oke, mungkin itu kali ya pembahasan kali ini cukup menarik teman-teman. Kita tunggu lagi di episode berikutnya. Oke, terima kasih juga Teh Nurul udah menyempatkan waktunya. Oke, terima kasih. Bye.